mahasiswa, si Akmal ingin mengajak untuk belajar tentang metode-metode dalam penelitian karya ilmiah, baik itu tugas akhir berupa skripsi ataupun bagi calon-calon master ya S2 berupa tesis. Pada kesempatan ini kita akan paparkan bagaimana trik-trik melakukan metode dalam sebuah penelitian sehingga karya ilmiah kita itu dapat dipercaya dengan baik oleh pembaca. Jadi suatu penelitian itu secara umum kita bisa kaji dan lihat dengan menggunakan dua pendekatan. Ada yang namanya pendekatan secara kualitatif dan ada juga pendekatan yang sifatnya bersifat kuantitatif. Nah, khusus yang kualitatif, baiknya kita mengetahui dulu apa itu pendekatan kualitatif. Jadi secara sederhana pendekatan kualitatif itu adalah penelitian yang memanfaatkan hasil wawancara ataupun hasil dokumen atau berupa hasil pengamatan observasi. Nah, pendekatan kualitatif itu nanti datanya dia berupa data dalam bentuk uraian kata-kata. Bukan dalam bentuk angka, karena angka adalah milik pendekatan kuantitatif. Kita sudah bisa pahami bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang hasilnya berupa hasil deskriptif, yaitu yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dalam penelitian kualitatif itu ada yang namanya sumber data. Sumber data penelitian. Data dalam bahasa lain disebut dengan sumber. Sumber kita menulis atau data yang kita gunakan. Dalam penelitian kualitatif, data itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, ada namanya data primer. Data primer itu adalah data mentah. Data mentah yang belum pernah diolah oleh orang lain. Itu data primer. Artinya data primer ini data yang langsung kita peroleh di lapangan. Baik melalui hasil wawancara ataupun hasil dokumen-dokumen tertulis, ya, seperti arsip. Kemudian juga hasil pengamatan langsung di lapangan. Tiga jenis data ini digolongkan ke dalam data primer bagi penelitian kualitatif. Kemudian ada satu jenis data lagi, data sekunder. Data sekunder ini berupa data yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, yang kita jadikan sebagai bagian daripada rujukan kita. Dia bisa berupa buku, ataupun berupa jurnal, ya. Kemudian berupa skripsi, kemudian berupa tesis, artikel dan lain sebagainya. Di mana seluruh kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh orang itu ada kaitannya dengan penelitian kita. Itu data sekunder. Makanya dalam menulis penelitian kualitatif, kita menggunakan dua sumber tersebut, yang sifatnya primer dan sekunder. Itu kalau misalnya di dalam sidang sarjana sering ditanyakan apa yang kamu gunakan datanya. Kita bisa jawab datanya ada dua jenis. Ada data primer berupa hasil wawancara langsung di lapangan, hasil dokumen yang kita peroleh dari lokasi penelitian ataupun juga hasil pengamatan. Dan satu lagi adalah data sekunder, berupa referensi-referensi yang ada hubungannya dengan penelitian kita.
Itu berkaitan dengan data. Kemudian, bagaimana kita mendapatkan data itu? Dua jenis tadi. Nah, makanya dalam penelitian kualitatif ataupun dalam metode penelitian ada yang namanya teknik pengumpulan data. Teknik atau cara bagaimana mendapatkan data tersebut. Nah, kita bisa pahami langsung. Karena data tadi ada namanya data hasil wawancara, ada data hasil observasi, ada data hasil daripada dokumen, ada juga data yang kita peroleh dari buku-buku. Nah, maka tekniknya juga sama. Kalau hasil wawancara, otomatis kita dapatkan dari mewawancarai. Mewawancarai. Yang kita wawancarai itu disebut dengan informan. Informan. Artinya orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, informan juga sering disebut dengan responden. Responden. Atau juga disebut dengan subjek. Subjek penelitian. Subjek penelitian. Kalau dalam kuanti, dia lazim digunakan kata-kata sampel penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif, dia biasanya disebutkan dengan informan. Nah, informan adalah orang yang memberikan informasi yang kita tentukan. Kalau judul kita misalnya tentang Partai Politik Demokrat. Bagaimana perkembangan Partai Politik Demokrat. Nah, maka yang akan kita wawancarai adalah orang-orang yang ada di dalam partai tersebut. Itu. Kemudian, itu yang kita peroleh hasil wawancara. Kemudian ada namanya data dokumen. Nah, kalau data dokumen, otomatis kita gunakan teknik yang disebut dengan teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen-dokumen. Nah, misalnya, kita ingin teliti tentang sebuah sekolah. Nah, untuk mendapatkan data-data sekolah seperti data guru, berapa jumlah siswa, bagaimana gambaran profil sekolah, itu dokumen-dokumen itu kita peroleh di lokasi bersangkutan. Nah, teknik dokumentasi ataupun mengumpulkan arsip-arsip. Nah, juga kita peroleh di teknik dokumen. Kemudian untuk mendukung hasil wawancara ataupun hasil dokumen, maka kita ingin melihat fakta-fakta di lapangan. Apakah sesuai dengan ungkapan orang tersebut dengan kenyataan di lapangan? Maka teknik yang selanjutnya kita gunakan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang kita teliti. Kita lihat langsung, apa sesuai nggak dengan hasil wawancara yang kita temukan. Nah, jika tidak sesuai, maka itu kita harus mencari lagi. Mencari lagi bagaimana yang sebenarnya. Nah, sehingga kita mendapat suatu kesimpulan hasil penelitian kita itu. Nah, jadi sudah dua. Yang pertama, udah tiga ya. Yang pertama ada namanya pendekatan, kemudian ada data ya, sumber data, kemudian ada yang namanya bagaimana cara mendapatkan data itu. Nah, kemudian dalam penelitian kualitatif itu juga ada namanya subjek dan objek. Ini ada 1-2 fakultas ataupun universitas yang menggunakan istilah ini. Tapi ada juga fakultas-fakultas tertentu yang tidak menggunakan. Kita bisa sesuaikan. Nah, apa itu objek? Objek penelitian. Objek penelitian ialah sasaran yang ingin kita dapatkan. Artinya objek itu adalah masalah yang kita teliti, atau rumusan masalah kita, atau tujuan penelitian kita. Sebagaimana kita ketahui, tujuan penelitian dengan rumusan masalah itu sama. Nah, jadi objek penelitian itulah dia. Nah, apa tujuan penelitian kita? Nah, itu objek. Misalnya kita ingin teliti tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, di desa, di sebuah desa. Maka objek penelitian kita adalah sosial ekonomi masyarakat di desa tersebut.
Nah, itu objek. Kemudian, ada pula namanya subjek. Kalau subjek adalah orang yang memberikan informasi terhadap objek tersebut. Kita sudah ada masalah. Masalah itu tidak bisa kita selesaikan, maka kita carilah berbagai berita informasi segala macam. Nah, orang yang memberikan berita informasi tersebut disebut dengan subjek. Atau tadi yang saya bilang sebagai informan. Okay. Kemudian yang terakhir, dalam penelitian kualitatif itu ada juga yang namanya teknik analisa data. Teknik analisa data. Ini langkah yang terakhir ya. Jadi teknik analisa data itu ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah. Yang pertama langkahnya adalah pengumpulan data. Yang pertama kita kumpulkan data. Jadi data dalam penelitian sebagaimana setelah disebutkan tadi ada dua jenis. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Dan setelah kedua data itu kita kumpulkan, dia tidak bisa langsung dijadikan sebagai sebuah data yang langsung kita tuangkan dalam sebuah karya ilmiah. Nah, tidak bisa langsung. Nah, makanya data itu perlu dikritisi, diverifikasi. Nah, kita verifikasi artinya kita pilah-pilahkan data tersebut, kita pisah-pisahkan, kita kritik untuk mendapatkan data yang valid. Misalnya ungkapan daripada informan yang satu dengan informan yang dua kita bandingkan, kita samakan sehingga mendapat suatu kesimpulan. Ataupun data daripada sebuah dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, kita bandingkan sehingga kita mengambil suatu kesimpulan. Itu namanya verifikasi untuk mendapatkan data yang valid. Nah, nanti akan muncul ada data yang tidak valid. Artinya ada data-data yang tidak sesuai. Nah, data yang tidak sesuai tersebut kita bisa buang jauh-jauh. Nah, jangan kita masukkan, kita paksakan masuk ke dalam karya yang sedang kita tulis. Nah, gitu. Setelah mendapatkan data yang valid, data yang sesuai dengan permasalahan yang kita dapatkan, kita perlu dulu sebelum menulis mencari fakta-fakta daripada data tersebut. Mencari fakta-fakta daripada data ini itu perlu langkah yang sangat menentukan. Sangat menentukan sehingga kita bisa menulis karya ilmiah yang baik. Langkah tersebut dinamakan dengan interpretasi atau analisa. Kita analisa sumber-sumber yang sudah valid tadi. Untuk mendapatkan fakta daripada sumber tersebut. Jadi fakta dalam karya ilmiah adalah ungkapan-ungkapan dari seseorang yang didukung oleh bukti di lapangan. Itu fakta, pengertian fakta. Fakta adalah ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang, dalam hal ini oleh para informan ataupun daripada dokumen-dokumen tadi, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang ada di lapangan. Nah, itu fakta. Mana fakta dalam karya ilmiah? Mudah kita mengingatnya. Fakta adalah 5W ditambah 1H. Contoh, 5W1H. Siapa pelakunya? Kalau kita meneliti tentang misalnya sosial ekonomi masyarakat petani di suatu desa, maka siapa pelakunya? Ya petani. Kemudian di mana? Di mana dia melakukan aktivitasnya? Apakah dia sebagai petani apa kan? Petani cabai kah? Atau petani coklat ya? Atau petani kopi?
Jadi di mana? Nah, kemudian kapan? Kapan dia melakukan aktivitas tersebut? Kemudian bagaimana dia melakukan aktivitas tersebut? Nah, dan lain-lain. Nah, setelah mendapatkan 5W1H fakta, siapa, di mana, bagaimana, kapan, apa, kenapa. Nah, kita sudah ada jawabannya semua dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka langkah yang terakhir dari metode pendekatan kualitatif ini adalah melakukan penulisan karya ilmiah. Semua fakta-fakta tadi kita tuangkan. Kita tuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Nah, di sini kita memerlukan imajinasi. Kita memerlukan suatu kemampuan mengkait-kaitkan fakta-fakta tersebut, sehingga menjadilah suatu jabaran karya ilmiah yang tadinya hanya beberapa konsep data. Kita bisa membuat suatu karya ilmiah menjadi ratusan halaman, bahkan sampai melebihi daripada ratusan halaman. Jadi itulah konsep pendekatan kualitatif yang harus kita pahami. Ini bisa kita baca dari berbagai buku referensi, ya, berbagai buku referensi yang menerangkan tentang pendekatan kualitatif. Misalnya kita bisa baca metode penelitian masyarakat yang ditulis oleh Cohen Sharaningrat, ya. Kemudian kita juga bisa membaca buku yang ditulis oleh Burhan Bugin, metode penelitian sosial ekonomi masyarakat. Kemudian kita juga bisa membaca buku Moleong Laksi, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita juga bisa baca buku Sugiono misalnya yang sering dipakai, ya. Sugiono penelitian kualitatif dan kuantitatif. Q dan R itu bisa kita baca. Kemudian ada juga buku yang sangat bagus juga dikarang oleh Hadari Nawawi, ya, yang berjudul Metode Penelitian Sosial. Dan banyak buku-buku yang lain bisa kita peroleh di lembaga perpustakaan. Maka dengan demikian, ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik yang sedang berjuang meraih gelar sarjana untuk kebahagiaan masa depan, untuk membahagiakan keluarga. Insyaallah ke depan nanti kita akan bertemu pada video-video selanjutnya, yaitu tentang penelitian ataupun tentang cara-cara menulis karya ilmiah yang lain. Jika ada misalnya adik-adik mahasiswa yang masih ragu, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang Cik sampaikan pada malam yang berbahagia ini, maka bisa di komen di bawah, bertanya, nanti langsung ditanggapi oleh pemilik channel. Sekian dari kami dan terima kasih.